Hai, selamat datang di Alinea, merangkai kata menjadi cerita bersama saya Nazratul Uyun. Menebar kebaikan dengan menjadi contoh bagi teman sebaya adalah kegiatan yang positif dan juga memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar kita. Dan pastinya adalah kegiatan yang seru dan juga menyenangkan. Untuk itu, episode kali ini kita akan berbincang dengan seorang anak muda yang tergabung dalam sebuah organisasi yang sangat positif sekali, yaitu UKM PIK R Sahabat Winradar Intan Lampung. Ini dia Fidelia Monica Putri. Hai Fidel. Halo Kak Uyun. Oke, Fidel sehat ya? Alhamdulillah sehat, ceria. cerdas, ceria. Oh, kayak sehat, cerdas, ceria. Iya, jadi anak-anak pik anak-anak sekali ya. Anak-anak genre. Anak-anak genre ya, harus sehat, cerdas, Iya, ceria. Betul. Gak boleh kelihatan murung nih kita ya. Oke nih, di episode kali ini teman-teman kita akan berbincang sama Fidel tentunya dengan membahas sebuah organisasi yaitu PIK R Sahabat Winradar Intan Lampung. Nah, adik-adik mahasiswa ini mungkin masih ada yang belum tahu ya. Jadi kita harus kenalan dulu nih, apalagi dengan ketua umum yang baru ya. Oke, by the way congratulations. Terima kasih, Kak Uyun. Semoga juga jadi amanah. Ini pasti tanggung jawab yang besar. Tapi ini juga adalah sebuah pengalaman yang luar biasa buat Fidel. Semoga lancar sampai tuntas. Amin. Oke, boleh kenalan dulu sama teman-teman Alinea. Oke, halo teman-teman Alinea. Perkenalkan, nama aku Fidelia Monica Putri, mahasiswa aktif program studi akuntansi syariah, dan saat ini aku semester 6. Dan alhamdulillah tahun ini aku diberikan amanah untuk menjadi ketua umum UKM PIK R Sahabat. Oke, menjadi ketua umum UKM PIK R Sahabat. Iya, alhamdulillah. Berarti dari fakultas apa tadi? Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Semester 6. Oke, ini mungkin lagi masa-masa terakhir yang sulit ya. Mau menuju mahasiswa babak akhir kalian. Mau menuju puncaknya ya sebagai mahasiswa. Oke. Kalau tadi kayak sebagai ketua umum, nah Fidel sendiri juga ada aktivitas yang lain gak sih? Mungkin di samping menjadi ketua umum gitu. Oke, untuk kegiatan Fidel lain, Fidel ikut organisasi di Genre Lampung. Kebetulan Genre Lampung sama PIK masih satu jalur gitu ya, Kak. Keluarga lah ya. Iya, satu keluarga. Jadi Fidel alhamdulillah tahun ini diberikan amanah juga di Genre Lampung menjadi kepala biro life skill. Oke. Terus Fidel juga freelance kerja sebagai MC gitu. Oke, freelance juga. Wah, berat banget nih ya jadi Fidel kayaknya. Tapi tetap cerdas dan ceria. Oke, kita akan berbicara tentang UKM PIK R Sahabat nih dengan ketua umum yang baru, Fidel. Oke, bisa dikasih tahu sih apa UKM PIK R Sahabat. Nah, ini juga pasti teman-teman belum tahu ya, apa sih gitu. Oke, kalau ngebahas tentang PIK R Sahabat, mungkin teman-teman bingung, apa sih PIK R, apa sih PIK R? Tapi sebetulnya PIK R itu tuh punya singkatan, kalian. PIK R itu singkatannya Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi kita bisa menggarisbawahi bahwasannya UKM ini adalah UKM yang bergerak di bidang informasi maupun konseling untuk remaja yang dikelola oleh, dari, dan untuk juga remaja. Jadi benar-benar PIK R ini isinya adalah remaja gitu, Kak Uyun. Jadi anak-anak muda betul banget. Nah, disitulah jadi di PIK R ini tuh kita belajar terkait remaja, mulai dari kesehatan reproduksi remaja, terus itu penyiapan kehidupan berkeluarga untuk remaja. Terus isu-isu terkini tentang remaja pun kita pelajari di situ. Nah, untuk konselingnya kita membuka konseling. Jadi kita tuh punya yang namanya ruang konseling, Kak Uyun. Oke, jadi ada tempat konseling nih untuk remaja. Jadi untuk teman-teman yang butuh teman cerita, butuh curhat, boleh banget ke ruang konseling seperti itu. Boleh ya ke ruang konseling PIK R Sahabat. Iya, betul banget. Jadi daripada galau-galau curhat di medsos ya, mending konsul sama PIK R Sahabat ya nggak? Karena kita juga mempunyai konselor yang sudah mengikuti pelatihan. Sudah ikut pelatihan, bahkan mungkin sampai ke nasional. Iya, betul banget, Kak Uyun. Oke, nah kalau dari PIK itu kan tadi PIK Pusat Informasi Konseling, R-nya remaja. Kalau sahabatnya tuh ada ininya nggak sih?
Ada penjabarannya? Ya, ada penjabarannya. Ada dong, pastinya. Sahabat itu artinya adalah satu hati bersama teman. Okay. Jadi kita benar-benar di Pick R Sahabat ini adalah menyatukan hati kita nih Kak, menyatukan hati remaja untuk menjadi satu gitu. Oke, jadi tuh emang relate berarti ya dengan anak-anak remaja, mahasiswa sekarang ini kan mungkin bisa jadi tidak punya teman sebelumnya. Betul, merasa kesepian gitu kan. Iya, jadi ini kan kayak stres mungkin ya dengan kuliah. Overthinking, insecure, itu permasalahan remaja banget tuh Kak. Makanya satu hati bersama teman itu sebetulnya di sini kita ingin merangkul menyeluruh remaja gitu loh Kak. Oke, jadi tidak pandang siapapun itu. Betul. Jadi anak-anak muda dirangkul ya di Pick R Sahabat. Wah, kayaknya nyaman banget ya kalau ada di Pick R Sahabat. Nah, by the way, kalau Pick R Sahabat pasti juga punya program nih. Apa aja tuh? Banyak banget. Apa aja? Iya. Untuk program kerja yang ada di UKM Pick R Sahabat ini kita tidak hanya tertuju ke internal, tapi kita juga tersebar luas Kak, kita ke eksternal. Nah, program kerja yang kemarin baru kita jalani itu ada yang namanya SALIS, Sahabat Life Skill. Sahabat Life Skill tahun ini sebelum-sebelumnya kita itu bermain ke panti asuhan. Nah, kemarin kita mainnya ke teman-teman difabel Kak. Itu kan mungkin menurut orang agak tricky ya kayak ngapain sih ke teman difabel gitu. Tapi mereka itu berhak loh Kak untuk mendapatkan informasi terkait remaja ini. Jadi kemarin kita main ke sana, kita belajar, bermain, terus banyak kita buat karya gitu. Ternyata seru ya, main sama orang-orang yang dipandang sama orang lain tuh nggak butuh apa-apa. Di situ mereka sangat antusias Kak untuk ngikutin kegiatan-kegiatan kita gitu. Oke, jadi sebenarnya mereka juga manusia sebagaimana mestinya ya gitu. Jadi emang kita itu tahun ini lagi membuat program kerja yang arahnya tuh lebih luas gitu Kak, untuk siapa aja itu bisa mendapatkan itu gitu. Nah, terus program kerja kita juga ada yang namanya pemilihan duta generasi berencana. Nah, itu merupakan salah satu program kerja kita. Terus ada yang namanya untuk menciptakan konselor, kita ada namanya pelatihan konselor sebaya. Jadi lumayan banyak program kerja yang ada di UKM Pick R Sahabat dan ini. Program kerjanya memang untuk anak-anak remaja. Iya betul, karena ya tadi itu kita dibuat oleh, dari, dan untuk remaja gitu. Mungkin di kepemimpinan Fidel sekarang ini lebih experience-nya baru juga ini menebarnya lebih luas gitu ya. Oke, tadi ada Salis tadi itu ya. Mungkin kalau misalkan bukan UKM Pick nih, maksudnya bukan ini, pengen ikutan nih di acara Salis itu boleh nggak sih gitu? Boleh-boleh aja nggak? Boleh-boleh aja, karena kan sebetulnya Salis ini adalah program kerja untuk umum gitu. Jadi kita sering kalau ada kegiatan kita share flyer, ini kegiatannya umum. Jadi untuk siapapun yang mau ikut, silahkan, kita terbuka lebar untuk siapapun remaja, mahasiswa-mahasiswi yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Siapa tahu kan mungkin ada yang butuh kegiatan positif gitu ya. Lagi luang waktunya gitu. Mengisi weekend ya Kak ya. Oke, boleh ya, jadi teman-teman gabung di kegiatan Salis tadi. Atau juga pemilihan duta genre kali ya. Pemilihan duta genre. Pemilihan duta genre ini juga panjang sepertinya prosesnya. Betul banget Kak Uyan. Jadi kita nantikan mungkin next ada duta genrenya ke sini. Wah, boleh banget, boleh. Iya, sebentar lagi kita mau grand final Kak Uyun. Jadi kita akan menciptakan generasi berencana terbaru nih di tahun 2024. Semoga bisa menebarkan virus-virus genre ke remaja-remaja gitu. Oke, kita tunggu lah ya kedatangannya. Oke. Nah, kemudian kalau yang paling unggulan deh dari program kerja itu, yang paling best nih apa nih? Oke, untuk program kerja yang paling unggul di Pick R Sahabat itu tadi ya Kak, pemilihan generasi berencana. Jadi di pemilihan generasi berencana ini kan tujuannya kita menciptakan generasi-generasi berencana yang mereka itu bisa menebarkan virus-virus genre. Karena Pick R ini kan berada di bawah genre dan juga BKKBN. Harapannya dengan adanya generasi berencana ini, mereka bisa jadi perpanjang tangan lah untuk menyampaikan info-info terkait genre, khususnya 4 substansi genre gitu. 4 substansi, boleh nih diceritakan lagi 4 substansi dari genre itu apa aja sih gitu? Oke, 4 substansi genre itu ada yang pertama kependudukan dan pembangunan keluarga. Nah itu ya kita ngebahas terkait keluarga gitu ya Kak. Kependudukan. Betul. Terus yang kedua itu ada yang namanya KRR, kesehatan reproduksi remaja. Nah ini nih Kak yang paling penting untuk remaja. Karena kadang kan remaja itu acuh sama kesehatan dirinya sendiri. Apalagi
kesehatan reproduksi gitu. Mereka suka kayak ya udahlah gitu, badan aku sehat, ya berarti semuanya sehat. Padahal kita nggak tahu kan. Itu juga perlu dicek. Betul, gitu ya. Padahal itu perlu dicek gitu. Terus yang ketiga itu PKBR, penyiapan kehidupan bagi remaja. Jadi kita itu belajarlah gimana nih remaja kalau ingin berkeluarga nantinya, dengan adanya dimensi-dimensi persiapan untuk berkeluarga gitu. Karena berkeluarga itu tuh bukan hal yang mudah ya Kak. Nggak segampang itu ya. Nggak segampang itu, banyak sekali ilmu-ilmu yang ternyata kita tuh belum dapat gitu. Terus yang terakhir life skill. Jadi life skill ini masuk ke substansi karena remaja emang harus punya life skill gitu. Oke, untuk menghindari apa ya? Mungkin hal negatif yang ada di remaja itu ya salah satunya dengan punya life skill. Betul ya. banget, Oke, jadi positif sekali ya teman-teman kegiatannya. Jadi jangan ragu untuk join di UKM PIK Sahabat. Harus ya. Oke, nah terus juga pasti udah punya banyak prestasi nih UKM PIK Sahabat. Wah, pasti dong Kak. Apa aja boleh nih disebutkan apa aja prestasinya? Oke, kebetulan PIK Sahabat ini udah 14 tahun. Wow, iya. Jadi waktu awal UKM PIK Sahabat itu menjadi UKM fakultas. Ada di Dakwah waktu itu. Iya, di Fakultas Dakwah. Iya, di Fakultas Dakwah, dan tahun 2017 alhamdulillah menjadi UKM tingkat universitas gitu ya. Jadi emang perjalanannya udah sangat panjang, tentunya dengan orang-orang hebat di balik semua ini gitu ya Kak. Nah, UKM PIK Sahabat ini alhamdulillah tiap tahun itu selalu ada perwakilan yang menjadi juara di provinsi, juara duta genre di provinsi gitu. Nah, tidak hanya itu, PIK Sahabat juga beberapa kali mewakili Provinsi Lampung untuk ke tingkat nasional. Seperti di tahun 2019 itu ada Kak Dwi Wulansari yang mewakili Provinsi Lampung ke tingkat nasional. Terus kemarin di tahun 2023 itu Adi Putra. Oh, Kak Adi. Iya, Adi Putra Darmawan itu mewakili Provinsi Lampung ke tingkat nasional. Dan juga UKM PIK Sahabat ini merupakan PIK percontohan Kak. Pada tahun 2020 gitu. Percontohan untuk UKM PIK. Iya, UKM PIK yang ada di Provinsi Lampung ini. Oke, luar biasa, keren sekali ya. Oke, jadi mungkin di kegiatan PIK juga tadi kan ada duta lah ya, unggulannya duta. Jadi itu nggak cuma sekedar jadi duta juga ya pastinya, mengemban amanah ya. Mengemban amanah dan juga ya tugas mereka itu adalah menyampaikan informasi terkait remaja ini Kak gitu. Keren sekali dan kegiatannya sangat positif ya. Pasti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan tentunya setelah jeda iklan berikut ini. Bingung mau kuliah di mana? Cari kampus yang banyak prestasinya, banyak fasilitas dan beasiswa. UIN Raden Intan Lampung solusinya. Wujudkan mimpi bersama UIN Raden Intan Lampung. Hai teman-teman Alenia, balik lagi di Alenia tentunya bersama saya Nazratul Uyun. Dan kali ini dengan Ketua Umum UKM PIK Sahabat UIN Raden Intan Lampung, Fidel. Oke, kita lanjut ya Fidel. Nah, ini kita ngomongin UKM PIK Sahabat. By the way, kenapa sih harus ikut UKM PIK Sahabat? Kan banyak nih UKM. Kenapa harus PIK Sahabat? Oke, kalau ditanya kenapa, berdasarkan pengalaman Fidel nih Kak. Waktu itu Fidel masih mahasiswa baru, masih anak kecil yang dari SMA terus ke kuliahan gitu ya. Kayak banyak banget UKM, mau ikut UKM apa ya. Waktu itu tertarik sama UKM PIK Sahabat itu karena Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi tertarik kayak, aku tuh perlu loh mendapatkan informasi terkait remaja ini gitu. Jadi kalau ditanya kenapa harus PIK itu tuh jawabannya ya simple, karena di situ kita bakalan dapat banyak sekali informasi terkait remaja gitu. Oke, dapat banyak informasi dan juga kayaknya dapat relasi banyak juga. Betul, ya. Dapat relasi karena kita kan PIK ini banyak ya Kak di Provinsi Lampung. Jadi nanti tuh kita bisa kenalan sama teman-teman dari PIK lain, dari Provinsi Lampung, yang beda universitas, bahkan yang ada di kabupaten kota lain tuh kita bisa kenalan Kak. Ya, gitu. jadi nggak cuma ketemu sama anak-anak UIN aja ya. Iya, betul banget. Oke, jadi join UKM PIK Sahabat. Join. Oke nih, untungnya apa aja? Pasti kita kepikiran juga ya kalau pas ikut UKM itu apa ya untungnya buat saya gitu. Kalau di UKM PIK Sahabat itu apa sih gitu yang bakal kita dapat?
gitu. Oke, kalau dibilang keuntungannya apa aja, Fidel udah banyak banget dapat keuntungan dari UKM PIK Sahabat ini. Pertama tadi kita mendapatkan informasi terkait remaja. Terus yang kedua kita tuh punya temen yang bisa mendengarkan kita gitu loh Kak. Jadi kayak dapat pendengar yang baik gitu. Karena tadi mereka emang basicnya tuh di konseling gitu kan Kak. Jadi punya temen yang bisa ngedengerin cerita kita. Terus di UKM PIK Sahabat ini kita tuh disuruh untuk mengupgrade diri. Iya. Yang tadinya nggak bisa public speaking, jadi bisa public speaking. Harus bisa. Betul. Yang tadinya nggak bisa nari, kita belajar nari. Yang tadinya introvert, pokoknya gimana caranya? Ayo, kita nih harus remaja yang cheerful, yang ceria. Cerdas, ceria. Betul Kak. Jadi banyak banget pengalaman-pengalaman yang udah kita dapat gitu. Oke, jadi pasti nggak akan rugi ya. Betul banget, ikut nggak akan UKM PIK rugi. Sahabat. Pasti banyak lah keuntungan-keuntungan yang bisa didapat ya. Oke, nah terus juga kalau Fidel sendiri ya sebagai ketua umum pastinya ya punya harapan apa sih untuk UKM gitu, untuk UKM PIK Sahabat sendiri? Kalau harapan untuk UKM PIK sendiri, harapannya semoga UKM PIK Sahabat ini membawa kebermanfaatan untuk banyak orang, untuk remaja yang ada di Winril, untuk masyarakat sekitaran kampus gitu. Terus juga karena kami ini ada di informasi terkait remaja, jadi harapannya informasi-informasi terkait remaja yang kami sampaikan ini bisa sampai dengan baik ke remaja-remaja yang ada gitu Kak. Jadi sahabat-sahabat remaja ya. Betul. Jangan sampai ketinggalan untuk gabung di UKM PIK Sahabat. Nah, karena gimana caranya pasti bertanya-tanya juga ini ya, apalagi nanti kita akan kedatangan adik-adik mahasiswa baru nih. Betul banget. Pasti mereka bertanya-tanya gimana sih, jangan-jangan susah banget nih gabung UKM PIK Sahabat. Gimana caranya? Oke, sebelumnya banyak sekali nih Kak, teman-teman itu yang menganggap kalau mau masuk PIK harus cantik. Karena mereka itu melihatnya dari duta genre. Ada yang beranggapan seperti itu. Itu banyak banget Kak yang beranggapan, Kak kalau mau masuk PIK itu harus cantik ya, harus tinggi ya. Padahal itu enggak kan Kak. Cantik relatif enggak sih? Nah itu, jadi sebetulnya UKM PIK ini tadi ya Kak, terbuka untuk semua remaja gitu. Karena kita di sana banyak program-program yang kita jalani. Bahkan untuk pemilihan duta genre pun kita nggak nyari yang harus cantik, harus tinggi. Yang penting dia bisa menerima dan juga menyampaikan materi-materi genre yang kita beri gitu. Nah, untuk cara-caranya nanti kan pasti ada pendaftaran UKM ya Kak. Nah, teman-teman bisa tuh ngedaftar di pendaftaran itu atau kunjungi Instagram. Ya, boleh. Apa nama Instagramnya? Instagramnya PIK Sahabat __ UIN Lampung. Oke, PIK Sahabat _ UIN Lampung. Iya, jadi teman-teman bisa kepoin di sana banyak sekali kegiatan terkait program kerja UKM PIK Sahabat gitu. Oke, itu mungkin tadi mindsetnya salah ya. Jadi mau join UKM PIK Sahabat itu bukan dari fisik ya teman-teman. Pasti yang mau justru untuk semua ya, untuk semua remaja terbuka, mau siapa aja kontribusinya apa aja pasti sangat diterima gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman, apalagi takut kayak harus nilai fisiknya. Betul banget. Ini karena kita di sini mau klarifikasi belajar. Ya sama klarifikasi sekalian. Iya, jadi jangan beranggapan yang negatif ya. Oke. Pokoknya UKM PIK Sahabat itu untuk semuanya. Oke. Nanti kan penerimaan mahasiswa baru akan ada booth juga mungkin ya. Iya betul, ada booth. Biasanya kan booth UKM gitu ya. Oke. Tapi kalau syarat-syarat tertentu, misalkan ada syarat semester kah kalau misalkan di UKM PIK Sahabat? Untuk syarat kita terbuka dari mahasiswa baru sampai berarti semester 5. Oh, semester 5. Sampai semester 5 gitu. Terus ya itu aja sih Kak. Terus nanti kita ada tahap-tahapan, ada tes wawancara, ada tes tertulis gitu. Karena kita mau lihat nih teman-teman yang emang niat untuk berorganisasi gitu. Yang emang sungguh-sungguh ya, berkomitmen untuk PIK Sahabat. Oke, kita akan masuk ke yang terakhir nih, jawab cepat dan jujur ya dari Fidel. Sebagai ketua umum, kalau Fidel 3 tempat favorit di UIN itu di mana? 3 tempat favorit di UIN, Secret UKM PIK Sahabat. Oh iya. Terus Embung dan juga Masjid Safinatul Ulum. Oke, ini kayaknya ketum-ketum rata-rata tempat favoritnya adalah di Secret ya. Iya, alhamdulillah kita sekarang kan udah punya Secret ya Kak. Jadi ya jadi tempat favorit gitu. Oke, Secretnya di mana nih sekarang? Untuk Secretnya kita ada di Gedung Akademik Lama. Oh iya. Di depan rektorat lama itu. Nah, di situ kita ada di bagian yang belakang. Ada bannernya kok tulisannya UKM PIK Sahabat. Jadi bisa main-main juga ya kalau misalkan kepo, coba sih mau lihat Secretnya gitu betul ya. Banget, boleh.
ada di masjid juga, pasti masjid jadi tempat favorit ya sama embung. Untuk istirahat juga kan Kak. Istirahat, dan embung kita tuh memang cantik ya. Iya, memang cantik untuk kita nyantai, penatnya kuliah kita bisa ke embung adem. Oke. Terus 3 kata tentang UKM PR Sahabat. 3 kata, boleh nggak 4? Mau 4 nih ya? Mau 4 boleh, apa sih 4-nya itu coba? Oke, kalau 4 kata jawabannya gigih, inovatif, loyal, dan antusias. Itu adalah jargon UKM PR Sahabat. Oke, boleh diulang apalagi tadi? Gigih, inovatif, loyal, dan antusias. Nah, itu adalah jargon yang biasanya teman-teman PR Sahabat itu menyingkatnya dengan gila. Jadi emang jiwa-jiwa gila. Gilanya tuh dalam artian yang positif ya, teman-teman. Betul yang banget. Itu tadi kayak gigih, inovatif, loyal, dan antusias. Gitu. Oke, keren. Terus juga 3 pesan nih, mungkin pesan singkat aja, 3 pesan singkat untuk adik-adik mahasiswa. 3 pesan singkat untuk adik-adik mahasiswa. Yang pertama, kita sebagai remaja harus menjaga diri. Kita sebagai remaja harus menjaga kesehatan reproduksi kita. Karena salah satu tujuan adanya PR Sahabat itu adalah memberitahu bahwasannya sebegitu penting kesehatan reproduksi ya Kak. Terus yang terakhir pesannya adalah jangan lupa join PR Sahabat. Tetap ya sebagai ketum jangan lupa join PR Sahabat, karena kalau sudah join nanti bakalan dapet banyak nih Kak, banyak informasi-informasi, banyak pengalaman yang bakal didapat gitu. Pokoknya join UKM PR Sahabat. Iya. Oke teman-teman Alenia, seru sekali perbincangan kita kali ini dengan Fidel sebagai ketua umum UKM PR Sahabat. Terima kasih Fidel sudah hadir. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Jangan bosan-bosan. Iya. Oke, dan terima kasih juga untuk teman-teman Alenia. Bagi teman-teman Alenia, sebagai penutup, saya punya pantun. Oke, pagi hari pergi ke pasar, jangan lupa membeli tomat. Teman-teman Alenia yang mau hidupnya lebih bersinar, yuk ikutan UKM PR Sahabat. Oke, UIN Raden Lampung bertumbuh mendunia.